Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha yuhibbul jamal amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, hari ini adalah tadi siang yaitu pernikahannya putra Pak Teguh. Tapi Aki tidak akan membahas dulu pernikahan. Itu kan hal yang biasalah. Nanti bagaimana bagusnya dan lain sebagainya itu mah hal yang biasa. Tempatnya adalah di gedung kebudayaan gedung budaya lah di Padalarang, masih tetap di Bumi Parahyangan. Kembali ke soal ngaras dan siraman. Apa saja Ki ruruba yang diperlukan untuk ngaras dan siraman? Sedikit, tidak banyak. Yang intinya mah ngaras dan siraman mah air saja itu. Intinya air, baik untuk ngaras maupun untuk siraman. Tapi tentu direka-reka. Dulu itu biasanya Lulugu itu punya yang disebut dengan apa? Bokor dari perunggu itu tempat air. Dan bulang itu yang gedenya yaitu untuk siraman. Itu. Kemudian ditambah dengan rupa-rupa bunga kembang biasanya 7 rupa dan lain sebagainya. Nah, biasanya air itu air suci dan menyucikan, biasa tentu saja itu. Yang Aki agak sedikit bangga, bukan sedikit, besar kebanggaan Aki, bahwa Pak Teguh itu mengambil air untuk memandikan putrinya ini dari 11 sumber mata air. Dari 11 sumber mata air yang biasa dijarahi oleh para penziarah, dipakai untuk wudu dan lain sebagainya. Yang pertama adalah dari Sunan Ampel. Kemudian ada juga yang dari Sunan Kudus, ada juga yang dari Cirebon itu Sunan Gunung Jati, ada juga yang dari Tidar itu di Jawa Tengah, yaitu pakunya Tanah Jawa katanya itu di Magelang. Kemudian dari Banten ada 3. Ada Sumur Bandung di Bandung tentu saja. Ada juga dari Banten yaitu ada dari Cipanganten, itu Mandalawangi kalau tidak salah. Karena itu ada di tempat Aki dulu dinas. Dari situ 11 itu dikumpulkan dan kemudian disatukan. Itu yang luar biasanya Tidak sembarang orang kalau memang rasa memiliki budayanya tidak begitu dalam, bukan karena Pak Teguh itu di tingkat nasional, tapi beliau itu memang tradisinya seperti itu. Kuat bener Aku tahu persis. Karena teman lama tuh pasti Aki tahu. Nah, prakteknya hanya satu saja. Jadi pada saat mulai, kenapa mulai? Yaitu langsung biasanya dipiring dengan kaca pisuling. Sekarang dulu nggak ada. Masih sekarang pakai kaca pisuling, walau alam. Apakah diganti dengan tagonian ke depan? Nggak tahu lah. Yaitu ibu dan bapaknya itu mengais dari kamar, dibawa ke tempat untuk upacara itu. Jadi disebutnya ngecagen aisan diaiskan kepada ibunya. Ya tentu saja tidak diais beneran dong. Itu silip aja. Atau simbol saja. Simbolnya make aisan. Begitu kan, begitu. Ya orang sudah gede kayak gitu diais gimana sih? Tapi ada juga yang memang dibopong dengan ibu dan bapaknya, itu mah teknik saja Tapi bahwa acara itu dibawa dan kemudian diecagen. Si aisannya kemudian dibuka dan disimpan di depan itu. Nah, di situ ibunya biasa di kursi, terus di bawah sudah biasa itu mah di mana-mana juga Jadi mereka itu mulai dengan upacara. Nah, ada perbedaan antara dulu dengan sekarang. Kalau dulu itu adalah dipandu oleh pembawa acara, oleh protokol dipandunya itu. Yaitu sekarang itu biasanya dibacakan langsung.
baik oleh bapak dan ibu. Kalau menurut Aki bagus, sekarang juga bagus. Itu adalah keluaran curhatan dari hatinya mereka. Tapi tetap aja diberi konsep. Jadi bukan kata-kata aslinya dia gitu ya. Biasanya diberi konsep. Kalau dulu itu adalah dipandu oleh pembawa acara dengan bahasa-bahasa budaya. Nah sekarang bahasa budayanya tidak kelihatan, muncul banyak. Nggak tahu karena pembawa acaranya tidak memahami budaya atau memang karena diganti oleh bahasa Indonesia. Nah itu bedanya di situ ya. Aki melihat seperti itu. Nah di situ kalau waktu dulu ketika ngaras itu dipandu, dia jongjon, dia tegun, dia berpikir sambil mendengarkan suara-suara yang dikatakan oleh pembawa acara. Dia mengingat, dia mengenang. Kemudian rangkulan, nangisnya benar-benar. Kalau sekarang Aki melihat di beberapa tempat dia jadi cawerang gitu ya. Sudah sedih tapi dia harus membaca, dia harus mengungkapkan. Kemudian kadang-kadang tidak itu mana yang lebih bagus, lah silahkanlah. Nah itu mah yang penting ada pernyataan dari anak minta doa dan minta maaf dari orang tua. Makanya terus dicuci, dibasuh ya, dicuci telapak kakinya atau indung suku itu ya. Indung sukunya, kemudian airnya dipisahkan. Harus dipisahkan sebetulnya. Ibu dengan bapak itu dipisahkan, airnya berbeda ya, dilap dan lain sebagainya. Setelah itu baru bapak menjawab, dimaafkan, dan yang kedua adalah yang jangan lupa adalah mengizinkan untuk dinikah oleh laki-laki pilihan. Sampai di situ selesailah ya. Nah makanya lagu-lagu yang dilantunkan itu satu ayun ambing. Biasanya ada dua duh indung. Duh indung ngaraksa ngajaring anak najan rungsing matak pusing. Itu lagu dulu ya. Henteu weleh dedeh mikanya asih dimong-mong jeung dititimang. Kesananya lah sudahlah apa. Kemudian dari ayun ambing, kemudian lagu duh indung, di situ biasanya nangisnya dan segala macamnya gitu ya. Tapi kembali lagi kalau membaca teks itu agak sedikit kaku, tapi nggak apa, mungkin ke depan lebih lancar lagi. Setelah selesai ngaras dengan bunga-bunga, maka si air-air tadi dimasukkan. Nah, pindahlah ke tempat ke tempat pemandian. Nah, itu di situ ada yang disebut nitih sinjang. Nitih sinjang itu menginjak kain. Berapa? 7. Aki kemarin nanya, Bu, yang itu berapa yang mau ini sinjangnya? Nggak tahu Pak. Jadi dia juga yang melaksanakan pelebarannya nggak tahu sekarang itu. Pokoknya semua saja Pak, katanya ternyata 7 gitu ya. Bagus ya itu. Nah kemudian di sana biasa itu semua antara 7 dan 9 biasanya adalah ibu, bapak, kakek, nenek, paman, bibi atau sesepuh lain yang ada di situ ya. 9. Dan sekarang itu bagus. Kok orang sudah dikasih, sudah memandikan itu dikasih kado dan lain sebagainya, luar biasa. Nah kemarin yang bagus itu setelah selesai memandikan itu kan si kain yang 6 itu, kalau dulu itu kainnya tidak diganti. Kalau kemarin diganti dengan yang bagus, dengan yang yang kering, dipakai alat direka-reka begitulah. Dulu enggak, yang dilemparkan itu adalah sarung yang kotor itu, yang terinjak itu, yang kena air itu dibagikan, diaur-aur begitu. Itu bedanya, tapi tidak terlalu prinsip. Kalau menurut laki itu mah nggak apa-apa. Nah kemarin di Patebu itu ada lebihnya adalah dengan dengan saweran lain. Itulah deh ibu-ibu ya, nanti kita dilihatlah saweran berebut itu di mana, di tempatnya itu. Jadi selain dari melemparkan 6 sinjang yang lain, yang khusus itu ditambah dengan saweran-saweran yang lain. Itu saja gambaran dari Aki ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari tadi Aki, walaupun sebetulnya ini membuat dongeng sebelum acara ke pernikahan.
Mudah-mudahan kita ini mencontoh salah satu ya pejabat BKKBN yang masih memelihara budaya. Luar biasa. Karena apa? Karena NKKBS itu budaya. Karena KIE merubah sikap itu budaya. Jadi kalau kita meninggalkan budaya sama aja dengan bohong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahu kiri kanan sekaligus doa dari Bapak. Bapak tenang aja. Alhamdulillah hatur nuhun Bapak Lukman dan berkenan untuk menerima. Lempar kemana ya, siap? Bingung nih Teh Tias, satu lagi soalnya sinjangnya yang belum dapat banyak. Kumaha tuh Bu? Siap, hiji, dua, tilu. Eta mah Bapak nu kekengengan ya Pak, anu di kopean. Oh Ibu di Bapak dan Ibu sekaligus dua sinjang. 1, 2, 3. Jauh katanya. Yang depan ada yang belum dapat. Nah, yang terakhir ini dari Teh Tias. Teh Tias boleh? Oh, teacan geningnya. Kita hitung ulang 3, 2, 1, Bu. Alhamdulillah. Ibu yang sudah dapat duduk ya Bu ya, tidak boleh ikutan lagi. Berbagi dengan yang lain. Berikutnya Bapak yang akan melempar sinjang yang kedua. Bapak Teguh, siap mau melempar kemana Pak? Hiji, dua, tilu Pak. Alhamdulillah. Ke sisi sebelah kiri. Alhamdulillah. Selanjutnya Teteh lempar kemana Teh? Teh Tias. Ke paling depan. Alhamdulillah. Masih ada 3 nyawer. Di sini mah Neng Tias kenging ngiring nyawer. Ya, acara di Bumi Mangke mah Neng ya. Gak boleh double ya. Nanti setelah akad nikah mah mung Bapak Ibu yang nyawer, yang disawernya Neng Tias ya. Sekarang Neng Tias masih boleh ikutan nyawer. Ini mah pakaulan. Hiji, dua, tilu. Bapak Ibu. Ya ambil lagi. Teh ambil lagi. Bapak Ibu yang dekat-dekat Bu, yang dekat jangan lupa, yang dekat awas hati-hati. Yang jauh kiri, kanan. Iya. Yang dekat awas Ibu, hati-hati. Allahu Akbar, dugikeun ka WO didorong. Cintai. Namun Bapak dan Mama juga lega karena kini dia sudah merupakan pria terbaik pilihan Allah yang selanjutnya akan menjadi imam untuk kehidupan dia nanti. Dia sepatut bersyukur menjelang pernikahan masih didampingi lengkap oleh Papa dan Mama, karena banyak rekan-rekan atau saudara-saudara Tias di hari pernikahannya ada yang tidak bisa disaksikan oleh ibundanya, ada yang tidak bisa disaksikan oleh ayah-ayahnya, bahkan ada yang tidak bisa disaksikan oleh kedua orang tuanya. Ini adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah, sehingga walaupun menikah nanti Tias masih diberikan kesempatan untuk tetap bisa berbakti kepada Papa dan Mama. Ini tidak terlepas juga dari doa-doa Papa dan Mama selama ini yang selalu memohon kepada Allah untuk bisa mengantar Tias, bahkan juga insya Allah nanti adik sampai menuju ke jenjang pernikahan dan menyaksikan putra putri tercinta Papa dan Mama bahagia berkeluarga.
Ya sayang, pandang mama. Satu mana masa menambah hati dijalani tidak Belum mama, sebelum putri tercinta Ibu Dewi. Berapa anak ibu mama ikhlas, mama ridho melepas putri tercinta mama. Semoga Tias menemukan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dicium tangan mama sayang. Alhamdulillah. Selanjutnya Tias raih kedua telapak kaki mama ke kuat-kuat Tias. Sebagai tanda bakti Tias kepada mama, silakan dibasuh kedua telapak kaki mama. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Untuk putri tercinta, mulai dari bagian kepala Neng Tias, tangannya boleh ditengadahkan ya, Teteh. Ya, nanti bisa dibasuhkan ke wajah, namun perlahan. Ini siap-siap air dingin sayang ya, tidak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siraman pertama dari Ayahanda disertai dengan doa untuk putri tercinta Ananda Tias. Ini siraman pertama. Berikutnya yang kedua, Pak Teguh, ke bagian badannya Mbak Tias. Kanan ke tangan, iya boleh. Iya, yang ketiga, yang terakhir dari Bapak sampai ke bawah, ke kaki dari Neng Tias. Dari tangan saja ke bawah Pak, sampai ke kaki. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak, dicium tangan Papak Neng. Alhamdulillah, hatur nuhun. Ibu berpindah posisi ke sebelah kanan, Bapak ke sebelah kiri mendampingi Ibu untuk memberikan siraman kepada Ananda Tias. Sama seperti Bapak tadi Ibu, 3 siraman. Mulai dari bagian kepala Neng Tias. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagian kepala belakang saja Bu. Iya, Alhamdulillah. Kemudian ke bahu kiri kanan Neng Tias. Bismillahirrahmanirrahim, disertai dengan doa dari Ibunda. Siraman yang kedua dan yang terakhir, siraman yang ketiga dari tangan sampai ke bawah ke kaki. Alhamdulillah, hatur nuhun Ibu Dewi. Silakan dicium tangan Mama. Alhamdulillah. Ini adalah Mama yang sudah mengandung Tias 9 bulan lebih selamanya. Dengan cucuran keringat dan air mata, bahkan pertaruhannya membuat Mama berjuang melahirkan putri cantik Mama. Adam juga Mama sayang. Papa yang tidak mengenal lelah siang dan malam, berjuang demi putra-putri tercinta. Papa ingin memberikan yang terbaik untuk putra-putri tercinta Papa. Namun Papa dan Mama tidak meminta balas jasa dari Tias, karena hingga kapanpun, bahkan dengan harta sebesar apapun, Tias tidak akan pernah bisa membalas jasa Papa dan Mama. Yang diinginkan oleh Papa dan Mama adalah kebahagiaan Tias dalam rumah tangga nanti, karena kebahagiaan Tias adalah kado terindah untuk Papa dan Mama. Dan hari ini Tias sayang, sebelum memohon izin menikah kepada Papa dan Mama, pegang dulu wadah ini oleh Tias. Papa dan Mama akan menumpahkan air ke dalam wadah yang dipegang oleh Neng Tias. Mangga Bapak dan Ibu dipegang tempat air ini bersama-sama, ditumpahkan airnya ke dalam wadah yang dipegang oleh Tias. Semuanya ya langsung ditumpahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada
dan air yang begitu bening ini bagaikan kasih sayang Papa dan Mama yang tidak akan pernah terputus hingga kapanpun untuk Tias. Selanjutnya Papa akan menumpahkan bunga merah dan Mama menambahkan bunga putih. Bunga merah yang ditaburkan oleh Papa sebagai simbol bahwa Papa menitipkan keberanian kepada Tias untuk menatap masa depan, dan Mama menitipkan kesucian hati pada Tias. Mohon dijaga ya. Itulah simbol dari bunga merah dan putih yang ditaburkan oleh Papa dan Mama. Silahkan disimpan dulu wadahnya. Dan hadirin, sebelum Ananda Tias menyampaikan langsung permohonan izin menikah kepada kedua orang tua, terlebih dahulu marilah kita bermunajat kepada Allah. Semoga apa yang dicita-citakan oleh Ananda Tias dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kidung laras mangga teh bibi. Ini Tias mau minta doa sama restu ke Mama sama Papa sebagai orang tua Tias. Tias mengucapkan syukur dan terima kasih selama ini Mama sama Papa sudah menyayangi Tias dengan sepenuh hati dan sabar. Dari mulai Tias lahir ke dunia, kecil sampai dewasa, selama ini Tias belum bisa bahagiain Mama sama Papa. Tias bersyukur sama Allah karena hari ini Tias masih disaksiin sama Mama sama Papa untuk melaksanakan akad nikah nanti hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024. Maaf Pak, insya Allah Tias akan menikah dengan laki-laki pilihan Tias, yaitu Abang Rehan Mahajana. Tias minta doa sama Mama sama Papa, semoga Tias bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan menjadi istri yang solehah. Doa Tias, semoga Mama sama Papa selalu mendapatkan kebahagiaan lahir batin dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, putri tercinta Ananda Tias sudah langsung menyampaikan permohonan izin untuk menikah dan mohon maaf atas segala kesalahan selama ini. Selanjutnya kami silakan Bapak berkenan untuk menjawab barangkali ada pesan khusus untuk putri tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku, putri tersayang, ibu bapak Tias, anak papa dan mama, dimaafkan segala salahnya Tias kepada mama dan papa. Papa selalu mendoakan yang terbaik. Yes. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan berikan kelancaran semua urusan. Menjadi keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabb. Jangan lupa laksanakan apa yang menjadi agamamu, menjadi ajaran agamamu dengan sebaik-baik. Papa senantiasa hidup untuk kebaikan. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Barangkali Ibu Dewi ada yang mau ditambahkan, ingin menyampaikan pesan untuk Tias.
Tias. Sekian puluh tahun sudah terlahir Tias, luhur prababani Tias, anak mah. Buat mama, Tias adalah gadis kecil, malaikat mama yang tidak akan pernah bilang oh Tias sudah menikah. Maafkan mama, belum bisa menjadi mama yang baik. Selama ini mama hanya berusaha agar anak-anak mama mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan tentunya jadilah seorang istri yang soleha, yang sesuai dengan syariat agama Islam. Jalankan semua amanah itu, jalankan semua ibadah itu, karena ibadah rumah tangga adalah ibadah yang terlama. Mama yakin, mama percaya Tias akan menjadi istri yang baik. Bagi seorang ibu, kebahagiaan tersendiri ketika anak perempuannya sudah menemukan tambatan hatinya yang sesuai dengan keinginan hatinya. Mama mendoakan semoga apa yang diharapkan oleh Tias bisa menjadi sehidup dan sesurga dengan Bang Rehan. Pesan mama,